ketiga tentunya protectionist policy. Nah, market itu sangat efisien. Jadi kalau dia melihat bahwa ada policy, policy itu kayaknya kurang afdol, kurang cocok dengan market direction, nah biasanya dia melakukan set aside dulu. Ke-6 plus 1 kan, yang penting investasi berjalan. Mau plus 2, investasi plus belanja pemerintah yang targeted, terukur, terarah, dan mumpuni. Itu plus 2. Nggak bisa dijual keluar pun, dijual ke dalam itu nggak rugi. Manufaktur, asalkan betul gitu ya. Target betul, apalagi yang bahan bakunya lokal. Contohnya ya banyak. Industri rotan misalkan. Kan kita punya sendiri. Jual aja ke kita sendiri. Buy Indonesia. Betul Pak. Padat karya. Itu akan meng-create job. Growth-nya berasa. 5% mantep Pak. Apalagi 6 nanti, duit saya bertambah. Nah, saya akan konsumsi kok. Orang kita konsumtif kok. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Hirom, pemimpin redaksi IDIC Channel. Dalam podcast saya kita The Fundamentals. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi tentang kondisi ekonomi Indonesia tentunya. Bersama saya telah hadir ASEAN Economist UOB, Bapak Enrico Tanuwijaya. Selamat datang Pak. Pak Mas Hirom, terima kasih atas undangannya. Pak Enrico, kalau kita lihat situasi ekonomi terkini ya rupiah beberapa waktu terakhir memang sudah menguat, tapi kalau kita bicara overall year to date katakanlah masih melemah gitu kan. Kemudian indeks harga saham juga masih fluktuatif gitu. Bagaimana Bapak melihat situasi terkini ini? Ya, terima kasih sebelumnya atas undangannya. Jadi ini memang banyak faktor Pak. Secara eksternal kan memang kita tahu ya, genjatan senjata yang tadinya udah mau ditandatanganin aja, nggak jadi sekarang. Undur terus. Nah, ini menyebabkan volatilitas. Nah, tapi di domestik pun, itu banyak mungkin ketidakpastian di dalam 3 hal. Yang pertama, kondisi fiskal kita itu ketat atau longgar. Kedua, kredibilitas Bank Indonesia, itu meskipun sudah menaikkan bunga, itu menurut saya betul. Nah, ke depannya akan bagaimana? Ketiga, tentunya protectionist policy. Nah, market itu sangat efisien. Jadi kalau dia melihat bahwa ada policy, policy itu kayaknya kurang afdol, kurang cocok dengan market direction, nah biasanya dia melakukan set aside dulu. Jadi dia tidak invest dulu. Nah, jadi menurut saya semua kombinasi ini menyebabkan itu rupiah melemah, juga prospek pertumbuhan ekonomi jadi more challenging. Nah, melemahnya ini kita harus soroti nih. Tadi kita juga udah bahas ya, selama 10 tahun Pak Jokowi, itu rate of depreciation annually ya, secara annual itu di bawah 3%. Sekarang di 20 bulan, kalau kita pertahunkan, itu sudah di atas 8%. Jadi istilah kata, pasti ada sesuatu nih, yang kayaknya kurang klop. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Saya tertarik dengan tadi Pak Enrico, soal market itu efisien gitu. Jadi hanya melihat return mungkin ya? Ya, dia melihat return, lalu dia melihat apakah prospek investment dia itu aman dan akan membuahkan hasil yang menguntungkan. Nah, kata-kata investor itu kan selalu apa? Cari untung. Betul nggak? Kalau kita invest nih Pak Mas Hirom dan saya, mau untung nggak? Pasti. Jadi kalau kita beli bonds, return-nya 7%, depresiasi rupiah 8%. Untung atau rugi? Nah, depresiasi berapa 8%. Tadi? 8%. Bond yield-nya 7%. Iya. Minus 1. Tapi bayangkan kalau rupiah stabil di 3, yield kita 7, happy. Investor happy ya. Betul. Itu yang menyebabkan rupiah itu menguat hanya karena 3 hal. Pertama, kalau ada aliran dana masuk kenceng. Sekarang outflow. Kedua, fundamental current account kita itu stabil. Bukan defisit nggak apa-apa. Defisit kita itu oke masih. Nah, jadi current account defisit di bawah 3% itu sangat bagus. Nah, untuk Indonesia. Ketiga, Fed itu sedang stagnan atau cenderung menurunkan suku bunga. Nah, sulit. Nah, kali ini tuh sulit kenapa? Karena the Fed dirasa ada kemungkinan
naikin suku bunga. Nah, jadi ke depannya nih kita harus lebih forward looking. Gimana supaya rupiah itu stabilitasnya terjangkar. Jadi kita harus menaikkan imbal hasil. Nah, makanya BI kemarin menaikkan suku bunga ya. Ya, itu artinya investor mau risk premiumnya, premi terhadap risiko Indonesia dinaikkan. Nah, itu sebenarnya menurut saya langkah betul untuk mencegah keluar lebih banyaknya. Oke Pak Enrico, sebelum nanti kita bahas lebih detail, saya juga tertarik soal pertumbuhan ekonomi kan. Kita tahu pemerintah menetapkan untuk tahun ini full year 5,4% gitu. Ya. Kalau kita lihat lembaga-lembaga internasional relatif lebih rendah daripada angka itu. Betul, gitu. betul. Kalau selaku ekonom, Pak Enrico melihat angka 5,4% itu seperti apa? Ya. Achievable, Pak. Achievable. Jadi gampangnya gini nih, kalau baseline-nya 5, itu dengan asumsi konsumsi itu stabil. Stabil itu di kisaran 5% aja. Kalau mau tumbuh ke 6, plus 1 kan. Ya. Yang penting investasi berjalan. Mau plus 2, investasi plus belanja pemerintah yang targeted, terukur, terarah, dan mumpuni. Itu plus 2. Ya, plus 3, which is 8%, itu ditambah ekspor. Ekspor kita harus baik, terarah, terukur, plus menggunakan bahan baku lokal, bahan baku lokal untuk dijual keluar. Itu bisa. Nah, jadi tinggal pilih. Menunya 5+. Jadi 5,4 itu achievable, Pak. Ya, dengan fiskal aja dengan fiskal udah terbukti. Ya, kuartal 1 itu bisa 5,6. Ya. Nah, itu karena fiskal bertumbuh berapa? Belanja pemerintah 22%. Kalau itu normal, Pak, biasanya itu di bawah 10%. Bahkan kadang di bawah 5. Ya. Jadi saya kata anomali. Nah, mungkinkah ini berlanjut terus? Menurut saya sulit. Tanpa beresiko untuk memecah fiskal defisit cap kita di 3%. Nah, jadi ke depannya menurut saya 5% itu minimal. Nah, tinggal dipilih. Kalau mau 3 tadi? Ya. Ya. Plus 1 lagi yang full investment. Nah, investment itu kan sedang tinggi-tingginya. Cuma karena ada Iranian situation, lalu juga mungkin sedikit banyak faktor domestik gitu ya, orang jadi menahan sedikit. Nah, jadi ke depannya ini yang harus dipertahankan apa? Animo baik. Confidence itu tetap ada, trust itu tetap ada di kepemerintahan plus di policy making, Pak. Nah, itu menurut saya sangat penting sekali. Karena Indonesia itu potensinya sangat besar. Nah, nanti kita bisa ngomongin, tapi menurut saya, forecast UOB sendiri aja 5,2. Oh, nah, tahun ini ya, 2026, 5,2. Ya, jadi itu juga vote of confidence bahwa konsumsi rumah tangga aman, stabil, investasi tetap akan masuk meskipun lebih perlahan. Ya, karena orang wait and see. Betul, Pak, wait and see. Dia melihat situasi Iran, situasi geopolitik global, bukan cuma Iran ya. Lalu kondisi domestik dan regional. Nah, regional ini menarik. Nanti kita bisa bahas kalau tertarik ya. Karena satu-satunya potensi buat saya itu di intra-ASEAN trade. Kenapa? Karena intra-ASEAN trade proporsinya hanya 20%. Kita harus belajar dari Uni Eropa dan Amerika. Dia punya intra-regional trade itu 40% ke atas. Bayangin kalau kita naikin ya, belanja di kawasan kita, ASEAN aja gitu ya, itu udah double, itu udah pasti Indonesia akan meningkat. All tide lift the boats. Artinya semua opportunity akan mengangkat semuanya. Dan Indonesia itu pasar paling penting. Yeah. Paling besar, size paling gede, populasi paling besar. Jadi ini harus menjadi fokus yang terus-menerus tuh ada. Intra-ASEAN trade harus digalakkan. Jadi nggak usah jauh-jauh tuh. Melihat Eropa, Amerika nggak usah. ASEAN aja potensinya besar. Ya. Exactly. Pak, kalau kita ngomong tadi soal ASEAN gitu, intra-trade ya, itu seperti apa sih potensinya sebetulnya? Nah, betul Pak. Jadi yang pertama harus labor intensif. Orang ngomongin AI, kita nggak usah terlalu ikut. Manufacturing. Semua ekonomi yang mau maju, ya tulang punggungnya harus punya ekonomi yang berbasis manufaktur, yang melibatkan UMKM. Itu. Kuncinya hanya itu. Nah, kita sedang
mengalami penurunan, unfortunately. Industri alas kaki, garment, furniture itu lagi turun. Harus didongkrak. Fiskal harus diarahkan ke situ. Training orang-orang muda. Jadi nggak usah bilang AI terus, nggak usah. Belum waktunya. Kita harus melihat tulang punggung aja belum berdiri tegak. Kita mau lompat, itu belum pas. Buat saya kita harus benahi hal yang utama. Yaitu sektor sekunder, which is manufacturing. Kalau itu sehat, itu kuat tulang punggung, kita mau kemana pun bisa. Nah, problemnya di Indonesia, semenjak adanya commodity boom pertama, terus kan surut. Sekarang ada lagi nih, cuman nggak ada spillover. Jadi commodity boom itu uangnya nggak lari ke sektor sekunder. Dia masuk ke sektor finansial, ya, sektor jasa yang menurut saya terelakkan tuh. Maksudnya tersisihkan. Padahal itu paling penting. Buat saya manufacturing industry is the key. Kalau Indonesia mau maju dan punya ekonomi yang bisa tumbuh lebih sehat, lebih berkesinambungan dan lebih berkualitas. Menarik sekali Pak tadi soal mengalir dari commodities boom ke sektor manufaktur. Harusnya begitu. Itu terjadi di era Pak SBY. 2003 sampai 2012-an. Setelah itu komoditas turun kan tuh. Nah, setelah itu memang income-nya juga turun. Karena account kita membengkak. Tapi mendekati COVID, itu kita lagi naik tuh. Nah, tapi uangnya nggak begitu. Kemana? Mereka masuk itu tadi. Ke sektor jasa, teknologi. Jadi, sektor-sektor ini tidak menyerap tenaga kerja yang terlalu banyak, betul? Bukan labor intensif. Exactly. Nah, mereka capital intensif. Seperti itu. Pak, mungkin nggak sebetulnya kalau kita bicara sektor manufaktur ini, di tengah kondisi seperti ini, apa saja yang mungkin perlu dibenahi gitu? Itu pertanyaan paling bagus. Kesatu, access to financing. Nah, itu dibutuhkan laporan kerja dan keuangan yang mumpuni. Nah, itu di mana peran pemerintah sangat strategis. Ayo coba UMKM kita dinaikkan kelasnya. Belajar catatan aja. Income masuk, income keluar. Jadi profitable. Profitable itu orang akan kasih pinjaman. Kalau nggak profitable, apa yang salah? Dibenahi. Yang kedua, digitalisasi. Punya dong handphone, ya jualan aja. Jangan buka lapak, buka online lapak. Lebih besar. Yang ketiga, integrasi. Dengan siapa? Dengan sektor yang lebih tinggi. Saya supply ininya aja deh untuk sektor yang lebih besar. Di Jerman seperti itu. 3 hal. Access to financing, access to digitalization, and access to integration. Justru kita jangan ngomong industri yang terlalu jauh Pak ya tadi ya. Yang ada sekarang benahi, itu tulang punggungnya kuat. Itu Pak. Gitu ya. Tulang punggung akan buat kita jadi ekonomi yang kuat, mumpuni dan bisa berlari kencang. Bayangin kalau gini, balik lagi jadi susah Pak. Mau lari, mau terbang sulit. Sedangkan runway kita masih panjang. Ingat ya, usia rata-rata median di Indonesia itu 29. Kita masih punya runway panjang untuk take off. Tapi kapan nih take off-nya nih? Take off kalau dia nggak terbang-terbang, makin pendek, udah ketinggalan. Vietnam sudah terbang. India itu udah kenceng. Nah, jadi ngomongin soal growth, 5% itu kurang sebenarnya. Karena India itu 7. Emerging market minimum berapa? 8. Nah, tadi saya udah bilang plus 3. Investasi, government spending yang mumpuni, dan terarah ekspor. Kalau kita bicara proporsi Pak, kalau tidak keliru ya, sekitar 54% PDB itu kan disumbang oleh konsumsi ya. Iya. Nah, rumah tangga, konsumsi rumah tangga itu terbesar, bagian terbesar gitu. Betul sekali. Nah, bagaimana poin yang 3+ tadi itu bisa mendorong ini gitu? Nah, itu kickback namanya. Jadi secondary itu multiplier. Kalau semua jalan itu semua akan jalan, Pak. Bayangin kalau investasi masuk, jalanan butuh transport, butuh mobil, butuh apa? Butuh makan, bukan cuma mobilnya, orangnya. Nah, itu industri itu kan akan naik semua tuh. All tide lift the boats. Ekspor. Nah, ekspor pilih barang yang bahan bakunya lokal. Dijual dengan rupiah 18.000.
Untung nggak? Untung Pak, semakin besar. Pemerintah targetin apa? Iya. Manufaktur, labor intensif, alas kaki, manufacturing, segala macam. Kalau apa? Pak, gampangnya gini Pak Mas Hirom. Nggak bisa dijual keluar pun, dijual ke dalam itu nggak rugi. Manufaktur, asalkan betul gitu ya. Nah, target betul, apalagi yang bahan bakunya lokal. Contohnya ya banyak. Industri rotan misalkan. Kan kita punya sendiri. Ya. Jual aja ke kita sendiri. Buy Indonesia. Itu buat saya sangat mumpuni circular economy. Nah, start with that gitu loh. Jadi jangan melulu impor. Nah, itu menjadi hambatan. Kenapa nilai tukar selalu disorot? Karena impor kita terlalu besar ya. Dan terlalu stabil. Jadi nggak ada perputaran strategi. Nah, strategi itu apa? Strategi struktural adalah yang terbaik ya. Mengurangi impor dengan cara belajar. Kita reverse engineering, kita adaptasi. Nah, untuk produksi lokal, kalaupun nggak dijual keluar, di dalam. Itu Indonesia diberkati itu besar sekali. Natural resources, orangnya banyak, pasarnya banyak. Nah, itu orang lain pada ngiri. Ya. Kalau Bapak melihat arah kebijakan pemerintah gitu ya, mungkin sudah tepat belum? Atau ada sesuatu yang perlu di ini nih? Tentunya saya tetap percaya ya, pemerintah itu punya orang-orang terbaik ya, di dalam pemerintahan. Cuman mungkin menurut saya, yang paling penting itu apa Pak Mas Hirom? Kebijakan strategisnya semua udah bagus. Eksekusi. Willful execution. Itu buat saya yang sangat diperlukan. Kedua, harus sustainable. Jadi gimana itu caranya? Jangan lihat hari ini. Jangan lihat untuk saya. Lihat untuk anak cucu kita. Jadi kalau itu terjadi, semua strategi itu apa? Akan insya Allah ya dilakukan. Dikerjakan dengan willful. Willful itu mau gitu loh. Kalau nggak kan cuma oke lah. Gitu. Itu yang menurut saya selalu jadi hambatan utama. Semua blueprint kita tuh bagus. Karena dari best practices in the world tinggal pilih. Eksekusinya. Iya. Pertanyaan kemudian eksekusinya ya. Tapi sebenarnya menarik tadi. Kalau kita ngomong sebetulnya baseline kita tuh 5 ya. Tinggal nambah 3 gitu. Bahkan 8 pun sebetulnya bisa achievable ya Pak Enrico ya. Saya melihat oke kok. Nah, eksekusinya oke nggak? Plus 1 investment. Another plus government. Another plus export. 8. Cuma eksekusinya itu. Iya. Asing kalau begitu lihat Pak ya. Akan masuk. Jadi win-win. Dia masuk, rupiah menguat, stabil, kita tetap reformasi untuk meningkatkan apa? Meningkatkan ekspor, mengurangi impor. Wah, itu semuanya win-win. Orang nanti nggak akan peduli lagi tuh rupiah berapa, karena ekonomi kita udah dalam. Wah, dalam banyak. Jadi nggak akan bisa diguncang. Kalau kita nanam pohon, bangun pondasi atau bangun rumah, mau yang dalam atau yang shallow? Yang dalam lebih kuat. Iya. Pak, kalau kita bicara negara lain ya, mungkin Vietnam yang bisa kita lihat belakangan ini ya, terkait dengan konsep Pak Enrico tadi. Ya. Betul. Nah, Vietnam itu mereka punya clear plan dan apa? Yang tadi saya bilang eksekusi. Nah, mereka tuh kerjanya Pak, produktivitasnya tinggi sekali. Nah, karena mereka itu tahu juntrungannya mau kemana. Growth 8%. Karena ekonomi kita masih kenceng nih. Masih muda. Nah, bandingkan dengan siapa? Jepang. Jepang mau disuruh lari udah tua mereka. Iya, Pak. Susah. Nah, kita tuh jangan kecele dan jangan terlalu banding-bandingin. Kita lihat ke dalam. Kita punya kekuatan tuh apa. Kita pakai itu. Besarkan pasarnya muda-muda, ya udah. Lari dong, jangan jalan cuma punggungnya. Harus kuat. Kalau sekarang jadi apa tadi? Jawabannya manufaktur itu selalu jadi tulang punggung. Nah, itu kelewat tuh. Nah, ada waktu kita balik dulu dikit aja. Yang lain nggak apa-apa jalan. We have to run a dual or triple track economy. Pernah dicoba nggak? Nah, we don't know. We don't know, we never try, we never know. Gitu, Pak.
Jadi balik-balik memang kuncinya di manufaktur ya. Iya, untuk tulang punggungnya dulu. Yang labor intensif. Betul Pak, padat karya. Itu akan meng-create job, growth-nya berasa. 5% mantep Pak. Apalagi 6 nanti, duit saya bertambah. Nah, saya akan konsumsi kok. Orang kita konsumtif kok. Nah. Menurut Pak Enrico, kebijakan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong tadi manufaktur yang labor intensif ini bisa tumbuh pesat gitu? Pasarnya. Nah, kita harus bisa jual nih ya. Jadi bukan cuma keluar Pak Mas Sirom. Bahwa kita bilang lihat dulu pasar domestik. Anak muda sekarang nih, contohnya saya kasih yang gampang nih. Lifestyle base kan. Nah, itu targetin ke 4S aja. Sunscreen, skin, dan sugar. Sun. Demen jalan-jalan, sun kan. Pantai kita banyak. Nah, jualan aja lokal tuh. Skin. Produk kecantikan gitu. Saya juga mau kelihatan handsome gitu ya. Belilah produk lokal. Saya nggak mau nyebut nama lah ya nanti. Lalu screen. Itu film bioskop. Film dimanapun. Itu kan lagi banyak bagus tuh. Nah, saya juga nontonin. Sugar. Itu makanan dan minuman. Itu sebelum dimakan minum diapain dulu Pak? Di foto tapi kan dibeli dulu. Ini lifestyle anak muda sekarang. Jadi sun, skin, screen, dan sugar. Itu lifestyle. Nah, udah jualin ke situ coba manufacturing. Banyak. Nanti akan bertumbuh juga tuh industri yang lain. Alas kaki, kesehatan, wellness, itu kan semua sampingannya tuh. Tapi pasar kita begitu besar, ngapain sih kita impor? Nah, itu contohnya. Pemerintah ya udah coba kasih insentif pajak dulu. Kamu belum berhasil, oke. Saya nggak pajakin dulu ya, nak. Nah, coba begitu udah berhasil, saya bayar pajak dong, Pak. Percaya nggak? Dia akan sadar, Pak, karena dia tahu dia sukses karena policy pemerintah. Itu yang menurut saya perlu. Rasa cinta tanah air itu kita harus percaya. Semua itu untuk Indonesia, dan kalau itu nanti dia berhasil, dia akan plow it back to Indonesia, Pak. Yakin, Pak ya? Yakin saya. Yakin. Asalkan polisinya targeted ya. Jadi, oke, kamu belum berhasil, boleh. Nah, coba dulu. Tapi, kalau yang nggak berhasil terus, ya jangan dibiarin juga. Coba dilihat. Kalau emang udah nggak cocok, kan setiap orang berbeda, Pak. Nah, skillnya. Oh, kamu mungkin nggak cocok bikin kopi nih. Coba bikin teh. Bisa jadi sukses. No one size fit all. Tapi kita harus coba. Nah, industri UMKM itu sangat penting. Tulang punggung Indonesia, manufakturnya itu paling besar UMKM. Dia akan employ 90% lebih, Pak. Iya. Nah, di situ kuncinya. Jadi pemerintah harus right sizing namanya. Mikro nih. Nah, butuhnya apa? Nggak bayar pajak. Nah, mungkin masih jauh ya. Nah, butuh butuh modal. Oke. Berapa? Nah, disalurkan gitu. Buat saya targeted policy itu penting sekali tuh. Targeted policy ya untuk UMKM. Betul, Pak. Kan beberapa kali juga pemerintah komit, Pak, untuk suku bunga diturunkan 8%, untuk KUR juga sekian gitu. Betul. Pak Enrico melihat itu? Itu bagus sekali, Pak. Nah, cuma gini, kalau secara perbankan, nah kita ngomongin perbankan nih ya, itu akan sulit untuk menilai faktor resikonya. Jadi, itu dia peran pemerintah harus tinggi. Nah, di dalam memberikan subsidized interest rate. Nah, itu Pak. Jadi kalau bisa diberikan subsidi, itu harus dari mana? Pemerintah. Nah, lagi-lagi siapa yang kena? Fiskal kita, Pak. Nah, fiskal kita harus dalam, harus lebih broad, dan serve all interest. Nah, jadi menurut saya itu dia, Pak. Kebutuhan fiskal sangat tinggi. Nah, saya punya konsep itu namanya leverage for growth. Bisa kita itu bertumbuh panjang meskipun meskipun ruang fiskal kita terbatas. Caranya itu apa? Caranya leverage, yaitu kita minjem. Minjemnya itu harus kredibel. Kredibel satu dalam hal planning, kedua eksekusi, dan ketiga end goal-nya. Nah, itu yang menurut saya penting sekali tuh. Jadi eksekusi itu yang paling tengah kan, paling penting. Jadi pinter jualan, tapi misalkan dinilai nih, wah eksekusinya kok kurang mumpuni. Nah, itu juga investor lama-lama gerah. Yang ketiga tuh end goal-nya. Nah, kita mau apa? Misalkan 8%.
maunya. Bisa nggak tercapai? Jangkarnya apa? Tolak ukurnya apa? Nah, itu yang menurut saya penting juga. Jadi ketiga hal ini tuh must go hand in hand. Nah, jadi istilah kata nih ya, sektor fiskal kita meskipun meskipun ada limitnya 3% dari PDB itu tetap bisa kalau kalau kita leverage for growth. Jadi istilah kata kita bisa tuh tap ke capital market. Contohnya kita issue lebih banyak private placement ataupun green shoe dan lain sebagainya. Tapi ini kan cukup teknikal gitu ya. Yeah. Tapi menurut saya sumber pendanaan itu banyak, Pak. Yang penting kita bisa marketing, lalu executing dan planningnya. Nah, dan at the end of the day, ya end goal-nya itu apa? Growth yang lebih tinggi, lebih berkesinambungan dan lebih berkualitas. Nah, itu, Pak. Yeah. Tidak hanya fiskal hanya soal pajak, soal obligasi negara, bukan soal itu, Pak. Sebenarnya banyak alternatif yang bisa dilakukan ya. Betul. Nah, pembelanjaannya juga. Jadi maksudnya nggak cuma melulu yang populis. Jadi maksudnya nggak cuma contohnya ya seperti Bapak tahu gitu kan banyak program flagship gitu ya. Nah, itu nggak cuma itu loh. Manufaktur butuh uang. Lalu kesehatan butuh uang, banyak lagi Pak. Sektor sosial lainnya, kreatif, industri kreatif gitu-gitu Pak. Nah, itu banyak sekali jangkauannya. Pak, kalau kita bicara Indonesia ya, Bapak kan juga di ASEAN gitu. Betul. Melihat investor global terhadap Indonesia seperti apa ya Pak? Nah, oke. Nah, sebenarnya mereka tuh sangat tertarik Pak. Indonesia punya size. Land area besar. Nah, bukan cuma besar wilayahnya, tapi penduduknya banyak. Dan dia bisa dijadiin dua sisi, Pak. Jadi kalau punya koin kan ada dua sisi. Itu kekuatan besar. Yang pertama sebagai alternatif manufacturing base. Nah, tapi tugas kita apa? Ya ayo kita retrain, upskilling. Lalu setelah selesai apa? Dijual ke ke market kita sendiri itu apa? Market kita sendiri sangat besar dan atraktif. Jadi bayangin, kita tuh punya dua sisi itu sangat mendukung. Investor tuh mana lagi sih? Nah, jadi maksudnya selain India gitu ya, hanya Indonesia Pak, the next best thing. Nah, India kan 1,5 billion. Iya, besar sekali gede penduduknya. Tapi ya kita di ASEAN, ya setengahnya itu orang kita. Nah, jadi istilah kata kalau dia mau masuk, ya no Indonesia ya investasi akan menurun. Nah, tugas kita itu untuk menarik mereka apa? Kita harus punya proposal yang menarik. Skill kita udah dinaikkan, kemudahan berusaha, tax treatment, segala macam gitu, Pak. Nah, kalau udah dibenahi itu, pasti asing akan masuk, Pak. Karena kita punya runway, lagi-lagi itu masih panjang. Usia katakanlah median 30 tahun ya, itu punya 25-30 tahun untuk take off, Pak. Jadi, let's look beyond 2045. Look up to 2060 mungkin. Itu panjang sekali, Pak. Masa sih nggak ada yang mau masuk? Jadi investor asing itu melihat sangat oportunis masuk di Indonesia. Cuma timingnya. Nah, timing is everything. Jadi sekarang gejolak lagi tinggi tuh. Sebenarnya menurut saya yang perlu digenjot apa? Ya kita bilang Indonesia tuh aman, stabil. Nah, ayo jalan-jalan ke sini. Nah, itu kan paling gampang. Rupiah kompetitif. Ayo ke sini dong. Orang kita ramah-ramah. Nah, ayo masuk ke sini. Nah, itu kan kalau di marketingin bagus sekali itu, Pak. Nah, itu yang menurut saya harus melihat kesempatan di dalam gejolak. Bukan melihat gejolak itu menjadi kesempatan untuk kabur, bukan. Itu Pak. Jadi menurut saya itu harus dilihat secara konstruktif. Indonesia buat saya itu the most promising country sebenarnya. After India dan China udah turun. The next big thing should be Indonesia. Sayang sekali ya Pak, kalau kita maksimalkan potensi ini ya. Pak. Saya tetap percaya bisa Pak. Karena menurut saya orang Indonesia juga resilient, tangguh ya istilahnya. Dan ini juga akan lewat nanti. Semua gejolak ini, baik gejolak dunia, regional ataupun domestik, itu nanti akan berlewat juga. Tapi nggak boleh hilang fokus. Bahwa Indonesia butuh manufaktur yang kuat, Indonesia butuh peningkatan skill, Indonesia butuh fiskal yang lebih menjangkau. Kalau itu dikerjakan Pak,
insya Allah bukan cuma 8. 10% pun kita bisa. Ya. Pak, kembali ke soal makroekonomi ya. Ya. Bank Indonesia kan akhir-akhir ini dalam tanda kutip agresif gitu, menaikkan suku bunga. Ya. Bagaimana Pak Enrico melihat ini? Cocok Pak, karena itu tadi seperti saya sampaikan, dia harus menaikkan risk premia. Misal kata kalau mau invest kita tahu sekarang lagi bergejolak, kita tawarkan imbal hasil lebih tinggi. Nah, itu yang menurut saya itu cocok. Tapi ke depannya ada limit. Nah, limitnya itu apa? Maksudnya terlalu tinggi dia akan menekan demand. Yes. Yeah. Jadi itu dibarengi dengan jamu manis kalau kata Pak Peri. Jamu manisnya itu apa? Ya, macroprudential policy, liquidity management gitu-gitu. Jadi kalau butuh pinjaman kredit tetap masih ada meskipun suku bunganya naik. Nah, tentunya akan diberikan insentif. Kalau ke sektor tertentu, bukan cuma berbasis hijau ya, tapi sektor itu tadi itu ya, manufaktur, betul, padat karya, lalu sektor pariwisata misalkan gitu ya, sektor di mana itu bisa menyerap tenaga kerja menurut saya, nah itu bagus Pak, karena akan diberikan insentif guna tetap bertumbuh secara kredit, lalu akses to financing juga tetap baik. Jadi itu. Di level suku bunga yang sekarang Pak, BI rate yang sekarang kan 5,75 Pak ya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan suku bunga di Amerika, ya. Sudah di level yang ideal atau masih ada potensi untuk naik atau seperti apa? Belum cukup Pak. Jadi belum cukup ya. Harus naik lagi, minimal 3 kali lagi, sampai 6,5. Karena Amerika pun sekarang pasang kuda-kuda akan naik. Ya. Nah, jadi menurut saya kita harus duluan colong start untuk menjangkar kestabilan nilai tukar kita dengan yaitu itu tadi dengan cara menaikkan risk premia. Nah, seperti saya bilang bahwa investor tahu bahwa we are we are ahead of the curve untuk repricing risk premia. Nah, itu yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh Bank Indonesia. Jadi masih ada kemungkinan, bahkan sangat mungkin untuk menjangkar kestabilan rupiah, dia pasti naik 3 kali lagi sampai 6,5% akhir tahun lalu stay. Ke depannya, itu terlalu tinggi kan? Nanti dia akan pangkas. Itu juga pasti. Karena inflation targeting kita itu berkisar antara 1,5 sampai 3,5. Ya. Inflasi kita kalau stabil di situ, ngapain bunga terlalu tinggi? Jadi long term stable rate itu 4%-an. 4% hitungan saya. Tapi itu long term kalau inflasi stabil 2%. Ya, berarti kondisi sekarang kan kondisi yang abnormal lah gampangnya Pak ya. Kemarin dampak geopolitik kan. Betul. Jadi inflation ekspektasi inflasi meningkat. Nah, untuk menjangkar dan juga menarik dana asing dia harus naik. Suku bunga naik jangka pendek. Betul Pak. Nantinya dia akan stabil. Jadi jangan takut. This too shall pass. Ini gejolak dan siklus. Kurang lebih seperti itu dari pandangan BI. Pak, kalau dengan tadi 6,5, kira-kira berpotensi menekan demand nggak di dalam negeri? Good question. Yeah. Menurut saya kalau itu bisa di-manage dengan faktor lain ya, macroprudential policy, liquidity management policy, targeted lending, itu nggak masalah. Pak Mas, kita dulu kita dulu itu pernah hidup ya. Dengan kredit itu 12%, Pak, tingginya. Itu dulu Bank Indonesia punya rate, saya pernah ingat itu 2008 itu 12,75%. Nah, kredit rate bisa 18. It's okay, karena bisnis bergulir. Nah, it's not about the number, it's about the real feel. Nah, jadi 6,5 itu masih oke, karena yang lain juga lagi repricing. Nah, kalau kita ketinggalan justru lebih parah. Nah, menurut saya ini udah tepat. Arahnya, mungkin magnitudenya kurang dikit. Ya. Tapi oke Pak. Keseimbangan antara rupiah sama suku bunga ini ya. Ya, betul. Yang mesti dijaga. Betul. Gitu. Sweet spotnya di mana? Itu menurut saya ya 6,5 itu oke. Rupiah nanti mungkin dia akan stabil dari level sekarang. Stabil Pak ya. Jadi saya nggak bilang level loh. Stabil aja. Di level X gitu itu udah aman. Nah, apalagi menguat. Nah, lebih senang lagi orang-orang ya. Tapi jangan dipakai jalan-jalan terus. Harus dilihat gimana nih kita bisa ngurangin impor. Jangan kita terbuai. Impor itu terlalu besar nggak sehat juga Pak.
Kita harus reverse engineer, kita harus ya itu gunakan banyak produk lokal, olah lokal, jual lokal lalu ekspor. Nah itu yang +1 untuk ekspor di situ belum tercapai. +1 investment, +1 government, +1 ekspor. Itu menurut saya kunci keberhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi, berkesinambungan dan berkualitas. Iya. +3 tadi ya harus berjalan dengan maksimal gitu. Betul Pak. Kalau 3-3-nya jalan, wah mantap. Ya, pilih 1 dulu aja, itu cukup. Mau yang mana dulu gitu ya, jadi 6, 7, 8. Bisa Pak, saya yakin. Optimis. Pak, kalau di The Fundamental ini ada gimmick sedikit sih Pak. Nanti saya ajukan pertanyaan ke Bapak. Bapak pilih salah satu ya. Fast round bukan? Ya, semacam itulah. Bapak pilih intuisi atau logika? Logika. Nah, iya. Orang riset ya. Data. Tapi ada lanjutannya atau enggak nih? Enggak. Nanti pertanyaan yang lain, Pak. Olahraga nih. Bapak pilih lari atau renang? Aduh, good question tuh. Lari kalau saya, Pak. Meskipun ya dua-duanya sebenarnya saya suka dan sebenarnya udah harus ke renang sekarang. Tapi lari itu kayaknya karena ini ya changing scenery, Pak. Kalau renang kan gitu-gitu doang. Kalau lari kan beda-beda tuh. Nanti ada yang lewat, wah ini pemandangan bagus, ada Monas atau apa itu kan kelihatan refresh gitu ya. Iya. Kalau berenang kan nggak mungkin. Ya itu aja ya Pak. Kecuali berenangnya di river. Nggak mungkin kalau di Jakarta Pak. One day Pak. Nah, mudah-mudahan Pak ya. Iya. Bisa di river ya. Jakarta atau Singapura? Jakarta Pak. Makanan, lalu orang-orangnya dan juga dinamikanya Pak. Wah, very vibrant Pak. Vibran. Jadi benar-benar itu menarik sekali. Never a day itu sama Pak. Jadi jelas Pak. Kalau Singapura itu predictable. Nah, ada yang suka predictability dong, pasti kan? Karena ya predictable. Saya nggak mau yang aneh-aneh. Besok bisa begini. Kalau saya melihat itu dinamika kita masih muda Pak, ekonominya. Jadi harus begitu. Exciting. Itu udah jelas buat saya. Jakarta ya. Ya Pak. Bapak kalau liburan pilih pantai atau gunung? Gunung Pak. Gunung ya. Karena lebih seger. Ya, maksudnya Jakarta juga panas gitu kan, humid ya. Nah, saya lebih suka tempat yang adem, bisa menerawang juga tuh untuk refleksi. Nah, ekonom kan kadang tuh butuh pencerahan baru Pak ya. Nah, di gunung tuh kadang lebih pelong juga Pak. Selain lebih seger udaranya gitu Pak. Saya suka tempat dingin. Kalau suatu saat pensiun nih, Bapak pilih hidup di desa atau di kota? Desa Pak, sudah jelas. Jelas ya? Sudah jelas itu 100%. Padahal sekarang banyak tinggal di Singapura. Kenapa? Sekarang banyak tinggal di Singapura. Ya, karena saya regional ekonomis Pak. Saya cover 5 negara besar ASEAN. Nah, mesti di sana Pak, karena keliling. Kedua, Bank Singapura. Nah, tapi kalau retire udah jelas desa Pak. Desa ya. Karena buat saya lebih tenang dan kita juga bisa berkarya kok. Nanti online loh Pak ya. Bisa. Jadi saya setelah mancing ikan nih ya, bisa ngajar. Betul? Lewat online aja. Itu sampai pelosok desa pun bisa Pak. Dan it cost cheaper. Nah, jadi ke depannya kan dilihat tuh. Nah, ini ngomongin fiskal lagi deh balik. Itu kan bisa ditelah. Apa namanya? Cost yang mana nih yang kita bisa rasionalisasi? Kita bisa rationalize gitu ya. Nah, kita bisa pangkas karena ke depannya akan lebih murah, lebih efisien. Pendidikan untuk secara nirkabel ya dalam jaringan kan, daring gitu. Itu kan akan lebih murah dan penjangkauannya itu luas, Pak. Nah, bisa dialihin tuh uangnya kemana? Manufaktur, padat karya gitu Pak. Jadi balik lagi, planning dan execution itu kuncinya Pak. Termasuk hidup di desa. Oke Pak, ini terakhir Pak. Satu kata tentang ekonomi Indonesia. Ya, ekonomi Indonesia itu sangat kuat, tapi kita harus bisa melampaui semua tantangan yang ada ini Pak. Itu lebih dari satu kata ya, tapi satu kata yang mewakili semuanya. Itu adalah tangguh. Tangguh ya. Tangguh. Resilient. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Asian Economist UOB, Bapak Enrico Tanuwijaya.
Saya rasa banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Mas Sirom, pamit undur diri.